Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok tanggal 23 Oktober 2024 hari Rabu ya. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk indeks IHSG masih hijau ya, ditutup surplus walaupun BBCA BBRI merah cukup dalam. Tapi ya mungkin karena saham brand juga naik cukup tinggi ya hari ini, itu bisa bikin IHSG masih bertahan ini di atas supportnya 7730-an. Walaupun tadi sempat merah sih untuk indeks IHSG, sempat turun nguji area support, cuman ya dijaga ya untuk hari ini. Semoga aja untuk besok IHSG juga masih bisa bertahan di atas ini ya, di atas 7735-an yaitu area supportnya, dan resistannya masih di 7810-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 22 Oktober ini, kita bisa lihat bareng-bareng kalau asingnya hari ini lebih banyak yang keluar ya, net sell. Dan kalau kita perhatikan yang paling banyak dijual asing itu saham-saham bank utama ya, Bank BRI, Bank BCA hari ini asingnya net sell. Di BBRI net sell cukup banyak lagi 373,5 M dan harga sahamnya turun lumayan dalam. Kemudian di BBCA juga net sell 279,2 M, tadi langsung dibuka merah ya untuk BBCA. Kemudian di Telkom hari ini juga aslinya keluar 77,8 M, Bank Mandiri BRIS juga net sell untuk hari ini. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada ASI, harga sahamnya naik lumayan tinggi ya untuk saham ASI karena asingnya masuk dengan jumlah yang hitungannya cukup banyak ya dibandingkan beberapa waktu terakhir ini. Hari ini aslinya masuk 263,8 M di saham ASI. Kemudian di Goto juga aslinya masuk lumayan banyak 109,2 M, harga sahamnya naik lumayan tinggi. Bank BNI ini menarik ya, ketika bank buku 4 lainnya dijual asing, aslinya masuk di BBNI 92,4 M. Kemudian di BRMS hari ini juga naik ke area resisten, kalau nggak salah itu aslinya masuk 65,5 M. Ya mungkin untuk besok sih semoga aja untuk indeks IHSG masih bisa bertahan di atas 7735-an. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG ya, dan kalau naik bisa breakout 7800-an ya bagus sih, cuman kita lihat aja besok. Ya mungkin ya selama nggak jebol aja, mudah-mudahan aman untuk indeks IHSG, cenderung bullish ya selama nggak jebol di bawah 7730-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini turun cukup dalam, tapi masih bisa bertahan di atas 10.400 ya untuk BBCA hari ini. BBCA, kita cek untuk BBCA hari ini tanggal 22 Oktober ditutup minus 1,64% ke 10.500 ya. Jadi tadi di awal market langsung dibuka merah, open gapnya di harga terendah hari ini 10.475, sempat naik ya, tapi nutup gap aja nggak sempat, malah ditarik turun lagi kelas di 10.500. Jadi ini lebih mendekati lagi area support. Jadi kalau mau entry mungkin ya, kalau mau nambah muatan, tapi disclaimer ya, mungkin besok pantau aja 10.400-an ini sih. Semoga aja nggak jebol di bawah itu. Ini area supportnya ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini net sell 279,2 M, lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BBCA RX distribusi 331,9 M ya, dan RX versi asing ini 100% jualan di saham Bank BCA. Mungkin itu yang bikin BBCA hari ini merah ya, di awal market langsung open gap-nya lumayan dalam. Selain RX ada KZ yang net sell 181,5 M, kemudian YU versi asing ini juga cenderung distribusi net sell 55,4 M. Yang nampung untuk aslinya ZP, BK, AK, DX ya, cuma setelah nilai lebih banyak yang keluar jadi didistribusi oleh asing untuk hari ini BBCA. Untuk lokalnya net buy, lokalnya nampung, retail-retail pada masuk hari ini di saham BBCA. Untuk besok sih mending di awal market jangan buru-buru entry, apalagi kalau misal masih merah ya, bisa pantau aja level 10.400-an ini mungkin buat teman-teman yang mau entry lagi.
Ya ini area supportnya sih. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Mungkin skenario kalau dibuka merah dulu ya seperti ini, mantul naik atau dijaga mudah-mudahan aja di area support. Ya nggak langsung mantul naik juga sih besok di hari itu. Takutnya ya. Tapi mungkin kalau lihat transaksi hari ini retailnya masuk, aslinya distribusi cukup banyak, jadi cenderung masih merah ya di awal market. Jadi jangan buru-buru entry aja. Misal BBCA merah, pantau 10.400 untuk BBCA, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Ini yang bukannya naik malah turun ya. Tak kirain mau naik, ini agak di luar prediksi. Hari ini bisa turun 1,80% ke 4.900. Kemarin itu beberapa hari mencoba breakout di atas 5.000-an, gagal. Hari ini malah turun 4.900 ya. Aslinya keluar lagi cukup banyak soalnya hari ini. Net sell 373,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBRI hari ini tanggal 22, RX ya. RX juga murni distribusi di saham BBRI sebanyak 138,7 M ya. Tidak melakukan pembelian sama sekali. Selain RX ada BK, LG, KZ, ODAK ya. Net sell di saham Bank BRI. Yang nampung untuk asingnya BB itu pun cuma 22,7 ya. Jadi untuk hari ini emang Bank BRI di distribusi asing cukup besar. Yang nampung didominasi broker-broker lokal dan YP, XL, OD, XI, NI ya, yang nambah muatan lagi mungkin mereka di saham Bank BRI. Jadi ya sabar aja ya kalau misal harganya nggak naik-naik. Untuk besok sih kalau misal di awal market merah jangan buru-buru buat average down ya, buat teman-teman mungkin yang udah ambil posisi. Tapi disclaimer kalau mau entry ya, karena ya keputusan di tangan masing-masing sih. Kalau secara Fibonacci resistennya masih di level 5.000 ini ya, 5.000 kok 5.000 ha. Di level 5.000 itu resistennya, dan kalau supportnya lumayan dalam sih kalau secara Fibonacci di 4.600-an. Semoga sih nggak sampai ke area sini lagi ya, soalnya kalau nahan floating loss agak kurang enak ya, apalagi kalau masuknya banyak. Misal all in di saham Bank BRI kan ngeri ya. Cuman ya sabar aja sih kalau untuk tahun ini, mudah-mudahan bisa rebound ya. Mudah-mudahan nggak pasti sih ini, soalnya market itu nggak ada yang pasti ya. Jadi kita lihat aja nanti laporan kuartal 3-4 ya. Kalau positif mudah-mudahan ada sentimen bagus sehingga asingnya berani masuk di BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selama asingnya terus distribusi kayaknya masih agak berat buat rebound tinggi ya. Jadi sabar aja. Kalau mau nambah muatan ya lihat money manajemennya ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Lihat transaksi hari ini kurang begitu bagus ya. Jadi kalau besok masih merah di awal market ya sabar aja dulu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. RX hari ini keluar ya cukup banyak di IHSG. Untuk saham Bank Mandiri hari ini asing harga sahamnya juga turun ke area support 7.075. Pas ya di area support, semoga aja besok nggak jebol di bawah itu. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya Bank Mandiri, asingnya sih net sell ya. Net sell sebanyak 60-an M. Kalau kita lihat lebih detail, ternyata RX juga keluar di saham Bank Mandiri. Jadi selain di saham BBCA, Bank BRI juga keluar di Bank Mandiri sebanyak 48,2 M. RX versi asing ya. Selain RX, untuk asingnya hari ini yang keluar di saham Bank Mandiri ada CC net sell 46,9 M, AK net sell 38,6 M, dan yang nampung untuk asingnya ada ZPKZ ya. Ada yang nampung sih untuk saham Bank Mandiri ini ya. Jadi semoga aja besok harganya bisa langsung mantul naik di awal market. Kita lihat aja besok ya. Kalau langsung di kamera wait and see aja dulu. Cuman kalau mau entry nambah muatan ini pas sih di area support ya. Jadi kita lihat aja besok. Semoga aja sih bisa mantul naik, semoga aja ya. Cuman ya kita pastinya lihat dulu, lihat aja besok ya. Di area support kalau mantul naik ya bagus. Cuman kalau merah ya jangan buru-buru buat nambah muatan atau buat masuk, takutnya bisa turun lagi lebih dalam, dan supportnya cukup dalam loh ini kalau secara Fibonacci di 6.700-an. Tapi kalau melihat
eh, kondisi Bank BRI dan market beberapa waktu terakhir ini sih kayaknya kalau IHSG bisa rebound itu kemungkinannya ya ini sih sideways, kemudian nanti ngegas naik ya menjelang akhir tahun, kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini yang dibeli asing ya untuk hari ini. Harga sahamnya naik hijau ya, 0,44% ke 5.650. Nggak tinggi-tinggi banget, cuman paling nggak aslinya nggak distribusi ya kalau di saham BBN ini masuk untuk hari ini. Kalau kita lihat aslinya masuk sebanyak 92,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, Bank BNI hari ini tanggal 22 Oktober ada ZP. Jadi selain nampung di Bank Mandiri, itu untuk ZP juga akumulasi di BBNI sebanyak 176,1 M untuk hari ini ya, tanggal 22. Selain ZP ada KZ yang juga masuk 51,3 M. TP ini juga masuk 10,3 M. Yang keluar untuk aslinya AK, RE, KAI, BKIU. Cukup banyak ya broker asing yang keluar, cuman ya ini diakumulasi oleh asing juga yaitu ZP. Untuk lokalnya sendiri ada MG yang ini juga cenderung akumulasi sih kalau kita perhatikan ya, antara nilai transaksi dan netbuy-nya nggak beda jauh, netbuy 25 M-an. Yang keluar OD, BB, YU sebagai retail juga keluar dari ini di saham Bank BNI. Mudah-mudahan bisa naik sih untuk besok ya, kalaupun turun kayaknya nggak sampai jebol di bawah 5490 kayaknya sih. Mungkin kalau nggak sideways, mudah-mudahan trennya naik, nguji resistennya di 5.825an ya. Kita lihat aja untuk besok hari Rabu. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ini yang hari ini malah keluar cukup banyak ya, dan harga sahamnya minus 2,90% ya. Menarik ini untuk saham Telkom ya, 3.100 untuk harga penutupannya. ASI udah ngegas loh, jadi tinggal Telkom aja ya yang kayaknya masih berada di harga bawah, sama Bank BRI sih. Cuman kalau untuk Telkom kan hanya retail lebih milih BBRI ya akhir-akhir ini daripada masuk di Telkom, jadi mungkin bisa dipantau ini untuk saham Telkom buat teman-teman yang pengen pilihan lain. Selain BBRI, Telkom cukup menarik sih di harga 3.000-an ini turun lagi, apalagi beberapa waktu terakhir kemarin pas mulai rebound walaupun nggak tinggi-tinggi banget, itu aslinya cenderung akumulasi ya, walaupun hari ini jualan 77 M-an. Kalau kita lihat lebih detail Telkom hari ini yang keluar siapa? Untuk asingnya hari ini yang keluar ada YU, RX, BK ya, dan yang nampung asing juga sih, AKZP ya. Jadi yang nampung juga didominasi asing, yang distribusi juga asing. Ya paling nggak aslinya ada yang nampung, jadi semoga aja ada yang mau jaga harga untuk saham Telkom. Untuk lokalnya sendiri netbuy bagi yang retail memang masuk sih, jadi harga sahamnya turun. Mungkin untuk besok kalau merah untuk saham Telkom patok aja level 2990 ya, itu jadi supportnya lagi untuk saham Telkom. Kalau mau nyicil-nyicil di harga 3.000-an lumayan berani sih kalau untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka panjang ya, tapi kalau untuk trading scalping ya disclaimer sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Kalau menurut saya sih mungkin ya, kalau di awal market merah ada potensi mandul naik seperti ini. Cuman nggak menutup kemungkinan juga bisa langsung hijau sih untuk besok. Kita lihat aja ya untuk saham Telkom. Pantau supportnya 2990 untuk Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Yang hari ini ngegas 8% lebih ya. Ke area resistennya pas, close-nya di 7.625 ya, di area resistensi. Tinggal untuk besok lihat aja di awal market ya, kalau bisa hijau ya potensinya nggak menutup kemungkinan bisa langsung ngegas ke 8.350 itu resisten selanjutnya, lumayan tinggi sih. Kita lihat hari ini apakah retailnya keluar. Biasanya seperti itu ya, kalau naik tinggi itu gara-gara ya itu retailnya keluar. Untuk saham Brand hari ini tanggal 22, AKBK-nya masuk lagi ya, jadi mungkin itu yang juga bisa bikin naik, dan retailnya keluar kan. CC, XC, XL ya, NI hari ini keluar di saham Brand.
Sesinya net sell 15,6 M, net sell 14 M lebih, XL net sell 14 M lebih juga. Yang masuk untuk lokalnya CPMG, untuk asingnya net, yang keluar DPRX. Cuman AKBK-nya masuk lagi sih ini. Walaupun secara nilai belum segede-gede banget ya, tapi itu udah bikin brand naik cukup tinggi 8% lebih. Kalau melihat hari ini retailnya keluar cukup banyak, semoga aja besok bisa langsung hijau ya. Cuman kalau jebol lagi di bawah, misal entry ini malah langsung jebol di bawah 7.600, nggak ada salahnya sih buat diantisipasi ya. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak sideways malah masih bisa naik sih untuk saham brand besok ya, lihat transaksi hari ini. Oke, itu untuk saham brand. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya di 8.350 kalau besok hijau. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita cek saham ASI yang hari ini ngegas lagi. Kemarin naik, hari ini juga ngegas secara technical breakout ya, di atas resistennya 5.175 dan close di 5.275. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASI hari ini aslinya masuk cukup banyak, 263 M ya, dan untuk aslinya sendiri yang masuk ada ZP. Jadi ZP tadi selain masuk di Bank Mandiri, Bank BNI, juga di ASI ya. Net buy 184,7 M, ini kalau kita perhatikan nggak terlalu beda jauh dengan nilai transaksi ZP hari ini di saham ASI, jadi cenderung akumulasi. Selain ZP ada BK versi asing masuk 58,9 M, CC, YU, TP masuk 10 M lebih hari ini di saham ASI. Yang keluar KZ paling banyak 42,7 M, jadi hari ini untuk saham ASI diakumulasi asing ya, khususnya oleh ZP versi asing. Untuk lokalnya sendiri sebagian retail keluar ini di saham ASI, dan yang akumulasi RX ya, RX 100% transaksinya buy, RX versi lokal hari ini di saham ASI. Jadi lokalnya pun ada yang akumulasi, asingnya juga ada, harga sahamnya naik. Untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik ya. Untuk target price-nya masih di 5.400, 5.425. Itu area resisten kuat untuk saham ASI. Jadi misal besok langsung hijau ya, potensinya mudah-mudahan langsung bisa ngejar 5.400. Kalau melihat 2 hari terakhir ini candlenya cukup bagus ya. Cuman kalau koreksi turun ya, supportnya di 5175, 5.200 itu udah jadi area support. Kalau merah dan di area support ada yang jaga harga, itu malah kesempatan buat teman-teman yang mau nambah muatan atau masuk di saham ASI. Oke, itu untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini aslinya masuk 100 M lebih dan harga sahamnya naik 5% ke level 72 ya, setelah beberapa hari kemarin itu mencoba breakout di atas 68 gagal, terus hari ini langsung ngegas ke 72 ya, 5% lebih. Untuk besok kalau naik, resisten selanjutnya ya di 74 ini 2 poin ya, 2 poin lumayan sih, 3%-an ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Goto hari ini yang akumulasi siapa? Tanggal 22 Oktober ada AK net buy 98,9 M, ini AK versi asing ya, dan BB versi asing hari ini 100% buy di saham Goto 59 M. Yang keluar ZP, BK, IO, XL, cuman ini kelihatan ya cenderung akumulasi untuk AKBB di saham Goto. Untuk lokalnya pun juga ada yang akumulasi, yaitu BB versi lokal dan MG. MG-nya masih net buy loh, dan yang jadi market maker-nya MG sih. Nilai transaksinya 205 M dan net buy 20,2. Kalau kita perhatikan MG rata-rata belinya di 70. Berarti posisi hari ini floating profit 2 poin ya. 70 itu area support, kalau secara technical itu juga rata-rata belinya MG untuk hari ini. Jadi kalau turun pantau 970 ini sih, semoga nggak jebol di bawah itu. Mudah-mudahan aja sih di awal market naik dulu ya, cuman ya tetap aminnya masih buat trading sih untuk saham Goto. Takutnya tiba-tiba kalau besok MG taking profit dengan jumlah yang banyak ya, potensinya koreksi turun setelah nyentuh resistennya ini ya.
Misal di awal market dinaikin dulu dan di area resisten 74 sekiranya berat buat breakout, mending diamankan aja. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto ya, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam merah hari ini, turun 1% lebih, 1,18% ke level 1670. Untuk resistennya masih di 1620, 1625 sih. Jadi kalau besok merah ya tunggu aja area support ini. Soalnya hari Seninnya gagal breakout ya, ngegas naik cuman gagal breakout. Untuk hari ini coba kita lihat untuk asingnya di saham Antam apakah masih masuk. Tanggal 22 net sell keluar ya hari ini, taking profit mungkin sebagian, net sell 22,5 M. Kalau kita lihat Antam hari ini tanggal 22, untuk asingnya yang keluar ada AK versi asing net sell sebanyak 23,3 M. Yang nampung DP-nya 100% bel loh, jadi nampung cuman karena distribusinya lebih banyak ya mungkin. Untuk lokalnya sebagian retail masuk di saham Antam, agak nanggung sebenarnya kalau mau masuk di tengah-tengah seperti ini ya. Walaupun secara tren bullish, cuman lebih aman masuk itu ketika koreksi sampai area support, itu baru entry, itu lebih aman. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir yang pegang barang paling banyak untuk asingnya itu DPKZ dan DP-nya masuk. AK ya, cuman AK-nya ini hari ini jualan. Yang jadi market maker utamanya AK sih untuk asingnya. Secara keseluruhan CC AK ya. Ya mungkin seperti itu untuk skenario Antam ya. Kalau merah tunggu aja di dekat area support 1620-an ya. Mungkin di 1630, 1620 di area situ. Kalau lihat bid overnya ada yang jaga harga, itu disclaimer kalau mau entry di area support ya, semoga aja bisa mantul naik. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini ngegas naik lagi cukup tinggi, 9%-an lebih, mendekati area resisten ya. Kalau mau entry agak nanggung, agak telat sih, bukan nanggung lagi. Walaupun secara tren bullish ya, cuman ini di area resisten sih, jadi amannya nunggu konfirmasi breakout aja. Takutnya bukannya breakout malah koreksi ya, itu yang agak ngeri soalnya harganya udah lumayan di atas. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BRMS gimana, hari ini tanggal 22 Oktober. Hari ini tanggal 22 Oktober ini kelihatan sekali ya, di harga atas ini sebenarnya masih diakumulasi untuk BRMS. OD net buy 31,7 M, OD-nya versi asing ya. OD AK versi asing itu akumulasi lumayan banyak. OD-nya net buy 32 M, AK-nya net buy 28,2 M. Untuk lokalnya pun ada MG yang masih net buy 17 M lebih ya. Untuk MG-nya nilai transaksi paling gede, jadi market-marketnya MG. Untuk besok kayaknya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik sih kalau melihat transaksinya hari ini di akumulasi asing. Cuman lebih amannya nunggu, pantau aja level 386 ya. Semoga aja bisa breakout. Kalau melihat naiknya udah lumayan tinggi, mungkin agak rawan besok taking profit sih sebagian yang udah floating profit. Jadi kalau gagal breakout ya mudah-mudahan sideways dulu ya, bukannya langsung terjun. Mudah-mudahan, tapi kita lihat aja besok sih. Kalau lihat trennya masih bullish, jadi mungkin untuk skenario-nya ya seperti tadi ya, ini kan naik, sideways, breakout, naik, area resisten lagi. Kalau gagal breakout ya mungkin sideways lagi seperti waktu itu ya, dari tanggal 2 sampai pertengahan Oktober itu cenderung konsolidasi sedikit di bawah resistennya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRMS. Pantau aja 384, 386 untuk besok Rabu. Itu untuk saham RMS. Selanjutnya kita cek saham Cuan. Cuan naik, soalnya brand naik cukup tinggi ya. Hari ini Cuan juga naik 13,61% ke level 8.350 ini untuk saham Cuan. Kemarin mentok di area sini, koreksinya 6.700-an ya, nggak sempat nyentuh 6.600. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Cuan tanggal 22 retailnya keluar ya. Ini untuk lokalnya yang keluar ada XA, XL, XC, YP.
Kemudian untuk asingnya sendiri net buy hari ini BBAK, kalau lihat nilai transaksi secara keseluruhan ya sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya, tapi bisa naik cukup tinggi mungkin karena retailnya keluar. Nah, kalau mau entry disclaimer ya, cuman buat patokan aja, mungkin supportnya di 8.000 itu udah jadi area supportnya. Misal besok turun dan di level harga 2.000-an ada yang, di level harga 8.000-an ada yang cek harga. Nah itu kalau mau entry lebih aman, nanti jebol di bawah 8.000 mending cut loss aja ya. Kalau mau cut loss, kalau nggak mau cut loss juga ya disclaimer sih. Oke, itu untuk saham cuan. Misal saham-saham seperti brand besok hijau ya, kemungkinan juga masih hijau sih. Kita lihat saja besok ada sedikit gap up, belum ketutup pas tanggal 19-21 September. Jadi kalau naik target price-nya di 9.100 ya, ini resistennya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini naik, untuk candlenya cukup bagus ya, malah untuk saham PTRO pas di area resisten kelasnya 17.200 dan setelah itu level tertingginya nggak ada perlawanan lagi buat turun. Cukup kuat ya untuk PTRO ini trennya. Hari ini diakumulasi oleh MG sebanyak 30,4 M ya. Jadi untuk lokalnya ada MG yang akumulasi, untuk aslinya ada CC yang juga akumulasi 22 M lebih. Jadi harga sahamnya naik. Market maker utamanya MYP, MG. YP-nya cenderung scalping ini, MG-nya jaga harga. Untuk CP juga net buy 10,1 M. Kalau kita perhatikan untuk MG harga belinya rata-rata di 16.900-an. Berarti posisinya floating profit ya, jadi hati-hati aja untuk besok kalau tiba-tiba MG taking profit ya nggak menutup kemungkinan merah ya. Kalau mau entry ini waktunya taking profit sebenarnya kalau di area resisten, jadi kalau mau entry agak kurang direkomendasikan ya. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau tiba-tiba masih digoreng naik ya, siapa tahu ngegas naik kan, yang mau scalping yang aja. Target price-nya di 19.400 ya, lumayan tinggi. Ya, jadi pantau aja untuk besok di awal market gimana ya. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham PANI ini yang masih bisa hijau ya. Setelah kemarin gagal breakout, hari ini masih naik tipis sih 1,4%, cuman aslinya keluar lagi, hati-hati ya. Jadi dari kemarin ketika gagal breakout aslinya udah mulai keluar di saham PANI. Untuk hari ini net sell sebanyak 31,6 M dan yang masuk malah XL ya, ini XL SQ masuk. Untuk XL-nya masuk sebanyak 10-an M ya, XL versi lokal sebagai retail masuk loh. Jadi hati-hati aja, CC-nya udah taking profit nih hari ini, net sell 22,1 M, aslinya net sell. Lokalnya pun juga sebenarnya distribusi ya, ini KZ net sell 20,4 M loh, 100% jualan jadi taking profit. TP juga net sell 12,2 M, nggak beda jauh sama nilai transaksinya. SBB 100% jualan ya. Market maker utamanya MXL ya. Net buy ini hati-hati yang punya posisi di saham PANI, kalau besok tiba-tiba merah ya, takutnya kalau long short turun, soalnya supaya lumayan dalam, ada di 14.000 ya. Kalau bisa breakout sih nggak apa-apa ya, bagus. Berarti ngegas lagi deh sampai ke 18.000-an kalau breakout. Cuman biasanya kalau retailnya udah mulai masuk di satu saham yang udah di atas itu agak rawan turun sih. Jadi hati-hati aja. Itu untuk saham PANI. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.